sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Odin, guru bidang studi IPS dari SMPN 2 Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi sosial. Pada kesempatan ini pula kita akan membahas apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, kemudian apa saja syarat-syarat dari interaksi sosial, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya proses interaksi sosial, lalu apa saja ciri-ciri dari interaksi sosial tersebut, dan jenis aturan interaksi sosial itu seperti apa. Mari kita lanjutkan. Menurut KBBI, interaksi sosial diartikan sebagai hal saling melakukan aksi, saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Sedangkan humanis, interaksi sosial adalah proses bertindak atau aksi dan membalas tindakan atau reaksi yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Kemudian Bloom dan Selfish mengatakan bahwa interaksi sosial adalah proses bertindak yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan proses menyesuaikan respon atau tindakan balasan sesuai dengan tindakan orang lain tersebut. Syarat-syarat dari interaksi sosial tersebut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan interaksi sosial. Syarat yang pertama adalah adanya kontak sosial. Kemudian syarat yang kedua yaitu adanya komunikasi. Jadi dua syarat ini mutlak harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan interaksi sosial. Nah, syarat atau kontak sosial adalah sekumpulan aksi dan proses reaksi sosial atau proses reaksi sosial dalam kehidupan masyarakat yang saling memberikan pengaruh satu dengan lainnya. Nah, proses kontak sosial ini meliputi dua bentuk, kontak sosial primer atau berhadapan langsung dan kontak sosial sekunder atau berhadapan atau tidak berhadapan langsung. Nah, kontak sosial primer atau kontak sosial langsung itu kita ambil contoh seperti seorang pada acara hajatan membantu kegiatan hajatan tersebut hingga hajatan tersebut berjalan dengan sukses. Kemudian kontak sosial tidak langsung seperti contohnya seseorang yang sedang menelepon, seseorang yang sedang membuka FB kemudian melakukan chatting di FB tersebut, atau kemudian seseorang yang sedang membuka WA kemudian melakukan chatting melalui Japri atau melalui grup WA dan seterusnya. Nah, berikutnya apa saja faktor penyebab terjadinya proses interaksi. Faktor penyebab terjadinya proses interaksi itu ada 4. Yang pertama adalah faktor imitasi. Faktor imitasi itu adalah proses seseorang untuk meniru orang lain. Seperti kita ambil contoh seorang anak perempuan kecil, dia mencoba untuk belajar masak karena meniru kebiasaan orang tuanya yang suka masak di dapur. Berikutnya adalah faktor sugesti. Jadi sugesti itu adalah kemampuan seseorang untuk menarik simpati orang lain. Kita ambil contoh seperti seorang yang sedang sakit, kemudian dia berobat ke dokter, dan biasanya seseorang kalau sudah berobat ke dokter itu akan cepat sembuh. Nah, proses pemilihan dia untuk memilih dokter agar dia bisa berobat dan cepat sembuh itu terdorong oleh adanya sugesti. Adanya dorongan yang sangat kuat dari dalam dirinya bahwa kalau dia berobat ke dokter tersebut maka dia akan cepat sembuh. Dan secara tidak langsung jadi bisa membantu seseorang untuk mempercepat proses penyembuhan. Berikutnya adalah faktor identifikasi. Apa yang dimaksud dengan faktor identifikasi? Faktor identifikasi itu adalah kemampuan atau upaya seseorang untuk menyamakan dirinya dengan orang lain. Misalnya seorang yang menjadikan idolanya sebagai dirinya sendiri. Jadi
dia akan meniru apapun yang dilakukan oleh idolanya, baik dari segi berpakaian, dari gaya hidup, dari cara berbicara dan yang lainnya. Maka itu adalah disebut sebagai faktor identifikasi. Dan yang keempat adalah faktor simpati. Faktor simpati itu adalah kemampuan seseorang untuk merasakan penderitaan orang lain atau merasakan perasaan orang lain. Sama juga, ciri dari interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama adalah jumlah pelakunya lebih dari seorang. Kemudian berlangsung secara timbal balik. Jadi berlangsung secara timbal balik artinya ada pengirim pesan dan ada penerima pesan. Berikutnya adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang disepakati secara bersama-sama. Jadi simbol-simbol itu bisa disepakati, dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Berikutnya atau ciri-cirinya adalah salah satunya adanya tujuan tertentu. Jadi antara si pengirim pesan dan penerima pesan memiliki tujuan yang sama. Kalau penerima dan pengirim pesan tidak mempunyai tujuan yang sama, itu bukan ciri dari interaksi sosial. Yang terakhir adalah jenis aturan interaksi sosial. Aturan interaksi sosial itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah aturan mengenai ruang, kemudian aturan mengenai waktu, dan aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Nah, demikian pemaparan materi tentang interaksi sosial. Dari pemaparan yang sudah kita bahas tadi dapat kita simpulkan interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Yang dapat saya sampaikan untuk lebih memperjelas dan memperdalam tentang materi interaksi sosial ini, silahkan kunjungi laman rumah belajar Kemdikbud melalui laman http www.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.